Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai istilah lanjutan yang digunakan untuk membahas definisi probabilitas. Langsung saja kita akan melakukan penelusuran istilah tersebut di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita panggil lagi apa itu definisi probabilitas. Probabilitas dari sebuah kejadian dapat dihitung dengan atau melalui membagi jumlah elemen pada himpunan kejadian dengan jumlah elemen pada ruang sampel. Notasinya adalah sebagai berikut. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu kejadian, apa itu elemen, dan apa itu ruang sampel. Pemahaman ketiga hal tersebut belum cukup untuk melakukan perhitungan probabilitas karena kita harus memahami cara untuk menghitung jumlah elemen. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung jumlah elemen? Caranya ada 3. Yang pertama adalah multiplication rule, kedua permutasi, dan yang ketiga adalah kombinasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang kita bahas duluan adalah multiplication rule. Definisinya adalah jika sebuah operasi ke-1 dapat dilakukan dengan cara sebanyak N1 dan di setiap cara tersebut operasi kedua dapat dilakukan dengan cara sebanyak N2, maka akan ada cara sebanyak N1 kali N2 untuk menjalankan operasi gabungan dari kedua operasi tersebut. Panjang definisinya ya, tapi kita lihat ilustrasinya. Misalkan kita melakukan operasi koin, maka kita punya 2 cara. Jika kita melakukan operasi dadu, kita punya 6 cara. Dan jika kita menggabungkan keduanya, maka kita punya cara sebanyak 2 kali 6 atau 12 cara. Nah, gimana sih taunya 12 cara? Penjelasannya dapat digambarkan melalui pohon seperti berikut. Ini adalah operasi koin. Nah, kemudian di masing-masing operasi koin kita mengenerate operasi dadu. Gambarnya seperti ini. Yang ini adalah tadi operasi koin, yang ini adalah operasi dadu. Jadi kita hitung, kalau kita hitung sebelah kanannya itu ada 12. Nah, itu adalah multiplication rule. Nah, untuk aplikasi rumusnya kita akan bahas di episode sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas permutasi, yaitu adalah susunan dari semua atau sebagian dari objek. Ini definisinya pendek tapi abstrak gitu ya. Tapi ya kita lihatlah ilustrasinya. Misalkan kita punya huruf A, B, C. Kita harus menyusun menjadi sebuah kalimat sebuah kata abstrak yang terdiri dari 3 huruf. Pertanyaannya berapa jumlah susunannya? Nah, kita bisa membentuk ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Sehingga kita punya 6 susunan jika di-generate secara manual. Tapi jika kita mengenerate dengan multiplication rule, kita bisa ilustrasikan sebagai berikut. Kita punya 3 slot. Di slot pertama kita punya 3 pilihan, A, B, atau C. Tapi di slot kedua kita punya 2 pilihan saja karena 1 huruf sudah digunakan di slot ke-1. Dan di slot ketiga kita hanya punya 1 pilihan, yaitu huruf sisa yang belum dipilih pada slot 1 dan slot 3. Jika kita hitung menggunakan multiplication rule, maka kita dapat 3 kali 2 kali 1. Dan 3 kali 2 kali 1 ini bisa disederhanakan notasi matematiknya menjadi 3 faktorial sama dengan 6. Nah, hubungan permutasi
multiplication rule dan faktorial ini menyebabkan jumlah permutasi dari n objek adalah n faktorial. Atau pada kasus ini jumlah permutasi dari 3 objek adalah 3 faktorial. Itu adalah ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua, kita punya 4 huruf. Jika kita menggunakan multiplication rule, maka di slot pertama ada 4 pilihan, dan seterusnya berkurang 1 pilihan di setiap slot. Sehingga kita mendapatkan susunannya itu bisa sebanyak 4 faktorial atau sama dengan 24. Ini ilustrasi kedua. Ilustrasi ketiga sama, kita punya A, B, C, D, tapi kita hanya ambil 2 huruf saja untuk mengisi 2 slot. Jika menggunakan multiplication rule, maka kita mempunyai di slot pertama itu adalah 4 pilihan, dan di slot kedua itu 3 pilihan. Sehingga susunannya bisa berjumlah 4 kali 3 sama dengan 12. Ada cara lain nggak sih untuk menghitung permutasi yang ini? Ada. Caranya adalah seperti berikut. Jadi kita seperti biasa membuat 4 slot seperti ini, dan kita dapat 4 faktorial, tapi yang atas ini harus dibagi dengan seperti ini, yaitu 2 faktorial. Nah, 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 12. Nah, kenapa sih bisa? Ya karena pembagian itu nanti coret-mencoret kan, jadi kurang lebih coretannya seperti ini. Gitu. Yang awalnya ini, karena pembagian, jadinya dia saling meniadakan lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga cara yang bawah itu sama dengan cara yang atas. Nah, gara-gara gambar ini, kita bisa membuat semacam persamaan, di mana jumlah permutasi dari n objek yang berbeda yang diambil sebanyak r adalah rumusnya sebagai berikut. N PR sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial, di mana n adalah jumlah objek yang berbeda. Pada kasus ini adalah 4, dan R adalah jumlah objek yang diambil, di mana pada kasus ini R-nya sama dengan 2. Itu penjelasan mengenai permutasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kombinasi. Kombinasi adalah susunan dari semua atau sebagian dari objek tanpa melihat urutan. Nah, kata kuncinya di situ ya, tanpa melihat urutan. Ilustrasinya kita punya 4 huruf A, B, C, D, dan jika kita melakukan permutasi, maka AB dan BA itu dianggap 2 cara yang berbeda kalau dalam permutasi. Dalam kombinasi, AB dan BA itu dianggap 1 cara karena urutan tidak berpengaruh. Dalam kombinasi, kita hanya ingin melihat dari 4 huruf tersebut, huruf apa aja sih yang masuk. Dalam kasus ini huruf A dan B saja. Secara singkatnya, kombinasi itu rumusnya adalah sebagai berikut. NR sama dengan N faktorial. Dibagi R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Jika kita ingat rumus permutasi, maka yang di warna kuning ini adalah permutasi kan? Nah, lalu apa sisanya itu si R faktorial? Nah, R faktorial itu adalah pembagi untuk meniadakan urutan. Karena definisi kombinasi adalah tadi, tanpa melihat urutan. Jadi kombinasi sederhananya
rumusnya adalah permutasi ditambahkan 1 per R faktorial untuk meniadakan urutan. Jadi itu kurang lebih pembahasan mengenai multiplication rule, kemudian permutasi dan kombinasi. Definisinya dulu ya, untuk ilustrasi aplikasinya kita akan bahas di episode selanjutnya. Lalu apa yang bisa kita bungkus kali ini? Kita sudah membahas cara menghitung jumlah elemen yang terdiri atas 3 cara. Yang pertama adalah multiplication rule, permutation, permutasi, atau kombinasi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.